awalnya juga nggak enak, kita punya hutang yang ratusan juta, sebelumnya nggak pernah terbayangkan itu Ustaz. Jadi iya, hidup kita itu minus, sampai saya itu beli anak buat baju lebaran itu nggak bisa. Yang penting itu saya bisa gimana caranya cepat lunas utang itu tadi. Doa orang tua menurut saya, doa orang tua itu yang paling mustajabah menurut saya. Dan doa orang tua, sholat malam, intinya pokoknya harus punya keyakinan gitu. Katanya kan sodako itu magnet rezeki. Ya, dan itu sering buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Asmuid dan ini istri saya Erna Irawati. Ya, kita di sini sebagai ownernya Raja Karya yang telah kita rintis sejak tahun 2013, 14 Februari 2013. Yang awalnya kita sama-sama buruh pabrik. Nggak tahu dari mana awalnya dapat ide ini. Intinya salah satu dari kita resign dari perusahaan. Resign 2013, kemudian uang pesangon itu buat modal. Yang awalnya itu adik saya yang membidangi aluminium ini, adik awalnya itu. Saya belum tahu apa-apa. 2013 buka usaha pertama di sebelahnya musola di Jalan Dewi Sekardadu ini. Kemudian selang 3 tahun lah kita pindah di sini. Waktu pertama ngontrak itu kita masih 3 orang. Ada 2 orang, terus 3 sama adik saya. Oh, bertiga berarti ya. Saya belum berani keluar dari perusahaan. Saya masih kerja di pabrik karena saya khawatir Raja Karya nggak langsung jalan. Jadi saya tetap di perusahaan. Ketika berjalan 3 tahun dan Raja Karya sudah mulai jalan, itu saya baru resign ikut gabung ke Raja Karya. Sampai sekarang ini sebenarnya ada 17 orang plus karyawan freelance. Yang freelance itu untuk rangka atap sama plafon itu freelance. Di awalnya yang kita cuman aluminium aja, lama-lama kita bergerak ke baja ringan, ke galvanis juga buat pagar itu. Aslinya sih dulu itu 2010 saya itu punya tim bola. Kita hobi main bola, di situ kita punya namanya Raja Bola FC. Jadi awalnya itu dari Raja Bola FC, kemudian kita buka usaha ini ada inspirasi Raja Karya. Saya tanyakan ke kerabat, orang tua, ya nggak apa-apa asalkan nama itu dalam penyebutannya itu mengandung harapan yang baik, doa atau hal-hal yang berbau positif. Katanya sih nggak apa-apa, bagus ya ini kita pakai Raja Karya itu. Kadang orang itu kalau cuma sekedar kerja digaji kita nggak bisa sebenarnya memang. Kita memang kita sukai pekerjaan kita. Apapun hasilnya, apapun pendapatan kita, memang itu bidang kita. Karena kita di sini juga jual jasa, jadi orang itu pengennya hasil terbaik dari kita, gitu. Modalnya itu nekat sebenarnya. Modal besar nggak punya, soalnya cuma pesangon dari perusahaan. Berapa itu? Iya, waktu itu 30. saya dapat pesangon take over dari karyawan tetap ke karyawan kontrak. Jadi itu pesangon saya ambil dulu. Saya dapat pesangon itu sekitar 12 atau 15 juta itu tahun itu. Terus ditambah BPJS juga. Jadi sama itu pinjam saudara. Kan adik saya yang pertama tahu dunia aluminium. Jadi saya tarik adik saya, gimana kalau kita buka usaha seperti ini? Mosok kok Mbak itu terus kerja di pabrik gitu loh. Kita buka usaha sendiri. Akhirnya dia mau. Jadi saya pesangon itu tadi tak beli alat-alat lengkap sama cari kontrakan. Nah, kamu mondar mandir ke Surabaya, lihat lokasi di Mojokerto tapi nggak tahu
kok ternyata yang berjodoh di sini. Dan dulu sama adik saya, awalnya juga nggak enak, kita punya hutang yang ratusan juta, sebelumnya nggak pernah terbayangkan itu Ustaz. Jadi awal kita berdiri Dari modal minus. istilah iya, hidup kita itu minus, sampai saya itu beli anak buat baju lebaran itu enggak bisa. Yang Iya, penting itu saya bisa gimana caranya cepet lunas utang itu tadi. Sedikit-sedikit kita jalan, cicilan 1 bulan itu, bayangkan di 9 tahun yang lalu itu Ustadz, 5 juta lebih per bulan. Itu sudah dapat apa itu, wis lumayan uang segitu, gak pernah terbayangkan itu. Wis akhirnya ya tetap kita doa, yang penting niatnya hutang cepet lunas, itu aja saya minta sama Allah, pokoknya dikasih jalan gitu. Ya nggak tahu, padahal tempat ini Jalan Dewi Skardado ini kan masuk gang loh. Orang kurang banyak mengenal juga. Padahal kita waktu itu juga belum kenal sosial media, belum terlalu booming kayak Facebook, Instagram, itu kan belum terlalu kita tetap jalani aja, aku sama adik. Alhamdulillah kita dikasih rezeki, tiap bulan itu saya bisa nyicil utang yang segitu tadi Ustadz. Jadi buat bayar utang itu pun tadi kita dibantu saudara, dibantu usaha kita tadi. Alhamdulillah Ustadz, 3 tahun Iya. lunas hutang saya. Usahanya apa? Kita tetap berusaha, Iya. berdoa. Alhamdulillah 3 tahun semua hutang lunas. Waktu COVID kemarin itu kan juga kita turun orderan. Awal tahun ini pun kayak gitu Ustadz. Jadi material naik, aluminium naik hampir 50% itu. Iya. Orderan sepi, soalnya kita jual itu otomatis naiknya kan drastis. Kaget konsumen Jadi itu. konsumen kaget gitu. Mungkin 2013 awal itu. Iya. Oh, 2013 Ya, awal mungkin bulan-bulan Juni. Setelah Juli kita itu. buka Raja Karya Iya. itu kan. Iya, awal itu. Awal. Awal buka Raja Karya itu kita memang modal nggak punya, kita tetap ngikuti saran dari temen ustadz, dari guru yang nggak boleh pinjam bank itu. Jadi kita itu benar-benar terpuruk awal buka Raja Karya. Posisi kita nggak itu, berani beneran. Suami saya kan calon kades pas di tahun itu tadi. Jadi kita bukan lagi di bawah, tapi posisi minus itu. Paling berperan itu sih doa orang tua menurut saya. Doa orang tua itu yang paling mustajabah menurut saya. Dan Doa orang tua, sholat malam. Intinya pokoknya harus punya keyakinan gitu. Katanya kan sodako itu magnet rezeki. iya, dan itu sering buktikan ketika orderan sepi gitu, coba ngasih sedekah gitu, tiba-tiba ada harapan besar masuk. Kalau menurut saya sih mungkin sebagai pemuda ya, dulu itu cita-cita orang itu pertama itu kan Kreatif, jujur. jadi PNS. Dulu itu tahun 80 90-an. Bayangin jadi PNS, kerja di BUMN. Kalau di Inggrisnya kan Petro Semen. Ya itu yang diuber. Ternyata masih ada alternatif lain, yaitu wirausaha. Kalau dari awal mendingan sejak masa muda itu punya satu brand lah. Ciptakan satu brand, entah nanti itu dipakai atau enggak pada masa depannya, enggak akan rugi juga. Misalnya saya itu sejak 2010 sudah punya inisiatif Raja Karya memang. Iya. Pokoknya kalau punya usaha itu namanya Raja Karya. Jadi saya sudah punya brand ini, merek ini, itu sudah ada di otak saya walaupun masih belum kepake. Jadi ketika kita ada kesempatan, kita bisa belajar dulu, magang dulu. Kalau memang sudah menguasai, gak butuh modal besar dulu, yang penting jalan. Pendidikannya memang harus tinggi gitu. Tapi kalau jadi wirausaha itu saya rasa keuletannya sih, serius, tekun,
giat, kerja keras. Kita mau usaha itu kita harus telaten, harus ulet, kreatif, Ustaz. Terus jujur. Nah, itu. Ya, Harus itu yang utama, harus tahan jujur. banting juga karena pasti pasang surut. Iya, mentalnya digembleng dulu. Jadi enggak apa-apa. Tukang-tukang saya ini, pekerja saya di sini itu semua saya kasih masukan. Enggak apa-apa. Kamu belajar semuanya di sini, tak belajari. Kalau kamu sudah punya modal, kamu buka usaha aluminium enggak apa-apa. Banyak yang saya kasih tahu. Ada 2 orang yang sudah buka sendiri. Tuban. Satu di Tuban, satu di Krian. Yang saya ketahui itu sih awalnya ini seperti TPG gitu ya. Terus ngajar anak-anak ngaji gitu. Awal saya tahu itu. Tapi ternyata mungkin lebih dari itu ya Ustaz ya. Ya, saya sih sangat suka soalnya salah Ustadz di RGP itu saya lihat itu kalem-kalem gitu, Iya, kayak lembut-lembut. penyambar. Sabar gitu kayak sewapar Iya, gitu loh. saya ya nggak pernah ngasih ke situ, malah Pak ke sini Pak bingkisan gitu. Ini Bu Erna, ya Allah saya sungkan Ustadz, kenapa dikasih terus? Mudah-mudahan itu Semoga bisa menciptakan bermanfaat. generasi yang Nih. generasi emas lah katakanlah, bisa menciptakan generasi